Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, ini perkembangan sistem periodik unsur. Di sini mulai dari perkembangan sistem periodik unsur ada 5. Ada 5 teorinya. Yang pertama ada pengelompokan unsur Lavoisier, yang kedua triade de Bruyner, yang ketiga hukum oktav Newland, yang keempat ada sistem periodik Mendeleev, yang terakhir yang kelima itu ada modern Henry G. Moseley. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Saya terangkan dari PowerPoint berikut. Yang pertama, pengelompokan unsur Lavoisier. Pengelompokan unsur menurut Lavoisier, nama lengkapnya yaitu Anthony Lavoisier, mengelompokkan unsur terdiri dari 33 dibagi menjadi 4 kelompok. Ada gas, tanah, ada logam, kemudian ada non logam. Untuk pertemuan berikutnya saya akan jelaskan yang kemarin, yang dulu saya sudah menyuruh untuk membeli yang namanya SPO, sistem periodik unsur, yang harganya 1.500. Itu saya akan terangkan untuk minggu depan insya Allah. Ada gas, contohnya ada cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, terus kemudian ada tanah, kapur, magnesium, dan sebagainya. Yang logam itu ada antimon, perak, arsenik. Nah, apa itu semua nanti ada di satu kertas yang disebut dulu SPO. Nah, itu saya akan terangkan dulu. Ada 33 unsur, berarti menurut Lavoisier, dia mengelompokkan unsurnya itu jumlahnya ada 33 dibagi menjadi 4. Gas, tanah, logam, dan non logam. Berikutnya ada kelemahan teori Lavoisier. Di sini masih terlalu umum, jadinya gak ngerti. Nah, 33 unsur itu kok terdiri dari mulai gas, ada tanah, ada logam, ada non logam. Nah, itu masih terlalu umum, belum spesifik. Nah, itu kelemahannya. Kalau kelebihannya, dia orang pertama kali yang menemukan atau mengelompokkan unsur menjadi 33. Itu kelebihannya. Kamu bisa mencatatnya sendiri dan merangkumnya sendiri. Yang kedua ada hukum triade de Bruyner. Hukum triade dari katanya, dari namanya sendiri, namanya triade. Triade itu dari kata tri, itu artinya 3. Nah, besok saya akan menuliskan nama angka, nama Yunani dari angka 1 sampai 10. Angka 1 itu namanya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, karena angka tri itu agak angka 3, berarti yang namanya triade itu unsurnya, sifatnya mirip dengan unsur ketiga. Berarti unsur pertama itu sifatnya mirip dengan unsur ketiga. Itu hukum triade. Ingat-ingat, triade itu kemiripan sifat satu dan sifat ketiga. Nah, itu hukum triade. Nah, di sini caranya triade ada hukum, contohnya di sini ada kalsium, strontium, barium. Besok akan menjelaskan. Pokoknya dijelaskan ini dicatat, ini kesimpulannya saja. Unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur yang disebut triade. Dirangkum sendiri dari penjelasan saya. Saya tahu kalau kalian itu pasti sudah pintar. Kelemahan dari teori triade. Kelompokan ini kurang efisien.
berapa tidak. Nah, kelebihannya ada keteraturan sifat. Nah, di sini kurang efisien. Kenapa? Hanya kemiripan sifatnya itu berdasarkan hukum kelompok triadi saja. Nah, itu kelemahannya. Kelebihannya, nah, dibandingkan yang awal tadi, kelebihannya dia sudah teratur, caranya gitu, sudah tertata, sedikit tertata, karena ada kemiripan sifatnya dari unsur pertama dan unsur ketiga. Itu kelebihannya. Yang ketiga, hukum oktav Newland. Nah, hukum oktav. Nah, dari namanya sendiri, namanya hukum oktav. Okta itu dari angka 8 tadi. Berarti kalau tadi triade itu kemiripan sifat yang nomor 3. Kalau hukum oktav berarti kemiripan sifatnya berdasarkan unsur yang ke-8. Jadi unsur yang pertama itu disusun kemiripan sifatnya itu sama dengan unsur yang nomor 8. Itu namanya hukum oktav namanya. Nama lengkapnya oktav Newland. Nah, itu saja. Pokoknya inti-intinya yang saya terangkan saja. Untuk kelebihannya. Nah, kelebihannya ini unsurnya itu lebih banyak dibandingkan yang tadi-tadi. Nah, lebih banyak unsur yang digolongkan, jadinya jumlahnya lebih banyak. Untuk kelebihannya sendiri, pada unsur yang masanya cukup besar, pengulangan sifatnya tidak terjadi lagi. Jadi untuk nomor atomnya yang lebih besar dari 40 itu tidak terjadi pengulangan sifat. Nanti saya akan terangkan apa itu nomor atom, apa itu dan sebagainya. Itu yang belum beli SPU yang saya suruh beli dulu di bakul fotokopian. Nah, monggo silakan beli. Harganya 1.500 paling kecil. Nah, di sini. Nah, kamu perhatikan di sini ada unsur H. Oh, bentar. Ada HFCl. Nah, itu antara unsur H sama unsur Li. Nah, itu mirip sifatnya HLiBe. Besok akan saya terangkan cara menghafalkan SPU, sistem periodik unsur. Ada golongan pertama dari atas ke bawah itu ada hanya lihat Nana kawin Robi cemas frustasi. Nah, yang golongan 2 sampingnya dari atas ke bawah. Kalau kamu pegang SPU, monggo pegang SPU-nya. Nah, mulai dari kiri ke kanan itu dibaca dari atas ke bawah. Nah, itu mulai dari unsur H. Monggo dilihat dulu. Ada HLI. Nah, hanya lihat Nana kawin Robi cemas frustasi. Ya, itu namanya jembatan keledainya. Cara menghafali. Nah, besok pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya terangkan lagi. Yang selanjutnya ada sistem periodik Mendeleev. Di sini Mendeleev itu sudah didasarkan untuk kenaikan massa. Nah, berdasarkan kenaikan massa. Ingat-ingat kalau Mendeleev itu berdasarkan kenaikan massa atom. Apabila unsur disusun menurut massa atomnya, maka unsur tersebut akan menunjukkan sifat yang sama secara periodik. Jadi, kalau unsur itu disusun, maka berdasarkan kenaikan massa atom, sifatnya itu mirip. Nah, itu namanya sistem periodik Mendeleev. Yang terakhir, nah ini ada tabelnya. Nah, ini contoh tabel yang sekarang kamu pegang itu SPU, nanti pas Henry Moseley itu sudah paling sempurna. Ini yang belum sempurna, masih ada unsur yang tanda tanya itu masih ada yang belum ditemukan. Nah, pas di Mendeleev ini berarti ada unsur-unsur yang belum ditemukan, tapi sudah sebagian penuh dari SPU itu. Nah, itu ada golongan 1. Golongan 1 periode 1 itu ada H saja. Terus golongan 1 ada Li. Nah, besok akan saya suruh menghafalkan isi semua dari golongan ini. Yang A saja.
Contohnya golongan 1 dari atas ke bawah itu hanya lihat Nana Kawin, Robi, Cemas, Frustasi. Ini belum urut ya, yang urut nanti di sistem periodik Henry Moseley. Ini yang Mendeleev susunannya masih seperti ini. Ini ada keunggulannya. Nah, ada kelebihannya juga ada kelemahannya. Nah, dirangkum saja sendiri. Kalau biasanya pada soal itu yang ditanyakan pasti kalau misal perkembangan SPU menurut Henry Moseley itu berdasarkan kemiripan apa? Nah, berdasarkan apa? Nah, seperti itu. Kalau oktav tadi kemiripan sifat berulang ke-8. Kalau triade itu kemiripan sifat berulang ke unsur ketiga. Nah, itu saja. Kalau Mendeleev tadi kemiripan sifat berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, sekarang sistem periodik Henry Moseley. Nah, untuk yang terakhir ini itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan disebut juga itu tabel periodik panjang atau yang sekarang itu dikatakan SPU, sistem periodik unsur yang paling modern. Terdiri dari 7 periode. Periode itu miring, carane ngono horizontal apa vertikal ya? Vertikal. Vertikal yang mendatar itu loh. Nah, mendatar 1, 2, 3 itu ada angkanya. Kalau golongan itu dari atas ada tulisannya. Kamu lihat SPU-mu sambil lihat SPU sambil dengarkan suara saya. Golongan itu dari atas ke bawah. Ada golongan 1A, 2A, nah, terus ada 3A. Yang ke dalam itu di B, yang B kita tidak pelajari dulu semuanya, yang diambil hanya unsur-unsur yang penting saja, besok akan saya terangkan insya Allah. Nah, kalau ini ingat, kalau Henry Moseley itu disebut sistem periodik panjang dan dia berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, golongan disusun berdasarkan jumlah elektron valensi. Unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang cenderung sama. Ini nanti akan saya jelaskan apa itu golongan, apa itu periode, dan bagaimana misal ada pertanyaan itu golongan berapa, periode berapa di SPU. Nah, tanpa melihat SPU apakah kita bisa menentukan golongan dan periode? Kita akan ketemu pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang belum paham tentang kemarin pertemuan yang keberapa itu kita membahas tentang konfigurasi elektron, nah, bisa tanya temennya yang sudah bisa. Kalau yang temennya kok yang ditanya kok nggak bisa, tanya Bu Isvika. Bu, sambil difoto, sambil direkam, sambil diapalah, pokoknya tanya. Ada yang belum paham Bu, bagaimana? Karena apa? Karena kita akan mencari golongan dan menentukan golongan dan periode itu berdasarkan materi sebelumnya, yaitu materi konfigurasi elektron. Tapi ingat tadi sebelumnya harus sudah beli SPU. Nah, ini silahkan dicatat di bukunya. Menurut penjelasan saya tidak harus dicatat semua yang ada di slide ini. Kamu bisa menyimpulkan mana yang penting, pokoknya inti-intinya saya yang sebutkan tadi. Nah, kalau kamu nulis semuanya di slide ini, pasti kamu akan protes, waktunya sempit dan terlalu grusu nanti gurunya dikira. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.